itu rakyatnya Wakanda. Yang orang warna ungu itu rakyatnya Havana, bukan rakyat ya, penduduk gitu ya. Nah, kalau misalnya dicatat secara de facto itu kan apa? Setiap orang yang berada di wilayah sensus kan. Jadi kalau misalnya secara de facto, si Wakanda itu berapa orang? Ada berapa penduduk? Kalau pakai de facto. De facto itu kan setiap orang yang berada di wilayah sensus. Jadi kalau secara de facto, di Wakanda ada berapa penduduk? Catatnya. Oke, ada yang mau jawab nih? Karena de facto itu kan setiap orang yang ada di wilayah sensus gitu kan. Nah, di wilayah sensus, kalau di Wakanda yang kena sensus itu kan cuma ada 2. Ya berarti ada 2 penduduk gitu ya, 2 orang. Kalau misalnya di Havana, ya udah, misalnya Havana yang kena sensus. Di Havana kan ada 3 orang. Berarti dia 3 orang. Kalau misalnya secara de jure, kalau de jure kan dia bilang penduduk yang benar-benar tinggal di dalam wilayah sensus. Berarti kalau de jure, si Wakanda berapa? Yang benar-benar tinggal di wilayah sensus. Berarti ada 3 orang. Karena kan Wakanda merah tuh kan. 1, 2, 3. Gitu. Jadi yang penduduk Wakanda yang ada di Havana itu juga dihitung karena dia kan tinggalnya aslinya di Wakanda gitu. Kalau misalnya di Havana ya udah ada berapa orang yang tinggal di Havana? Ada 2 orang. Oke. Terus ada yang ditanyain nggak untuk ini cara pengumpulan untuk de facto de jure. Oke, nggak ada nih. Selanjutnya, untuk cara pencatatan dari sensus itu ada 2 juga. Yang pertama, ada yang namanya householder. Ada householder. Dari namanya, dari bahasa Inggrisnya, householder, memegang rumah atau pemilik rumah. Berarti ini sensusnya itu diisi oleh kepala keluarga gitu ya. Jadi mandiri gitu, ngisi sendiri. Misalnya dikasih kayak form, nanti dia ngisi sendiri. Jadi itu teknik pencatatan householder. Kalau yang kedua, ada yang namanya canvasser. Nah, kalau canvasser ini oleh petugas sensus gitu ya, diisi oleh petugas sensus. Jadi kalau yang ini difasilitasi, kalau yang householder kita ngisi sendiri gitu. Oke, untuk sensus penduduk ada yang ditanyain nggak? Nggak ada, Kak. Oke. Selanjutnya masih di demografi, masih di sumber data kependudukan juga. Tadi kan sensus penduduk gitu ya. Sebentar, tadi warna apa ya? Warna pink. Oke. Sensus pendudukan yang tadi. Sekarang ada juga pencatatan yaitu survei penduduk. Nah, bedanya sensus sama survei penduduk, ada yang tahu nggak bedanya apa? Kan sama-sama pencatatan gitu kan. Tapi ada bedanya itu kira-kira apa? Survei penduduk. Ada yang tahu nggak? Saf, Nurul. Oh ya, ini Nurul nih kelas sore ya, tapi digabung hari ini digabung ke malam sementara.
Nggak ada yang tahu? Oke, jadi kalau misalnya sensus itu keseluruhan penduduk, jadi merata satu negara gitu ya, pasti kena sensus penduduk. Dia dilakukan 10 tahun sekali kan. Nah, dalam kurun 10 tahun sekali itu dia dicatat supaya ketahuan ada perubahan apa sih gitu. Ada perubahan signifikan apa sih? Misalnya usia produktif misalnya tahun 2004 itu berapa persen. Ternyata 10 tahun kemudian di tahun 2014 gitu, setelah 10 tahun itu misalnya produk produktifnya bertambah, itu kan bisa kelihatan tuh dari situ. Nah, itu kalau sensus itu keseluruhan penduduk di suatu negara atau di suatu tempat gitu ya yang kena sensus. Kalau survei dia juga sama, pencacahan gitu ya. Tapi ditujukan untuk sebagian penduduk gitu. Jadi untuk sebagian aja. Dan ini dilaksanakan si survei ini untuk topik tertentu gitu. Topik bahasanya nggak jelas. Bentar. Untuk sebagian penduduk dengan topik tertentu. Jadi misalnya pemerintah itu pengen tahu nih, kayak tadi nih survei misalnya ya, misal survei angkatan kerja, tadi kan angkatan kerja nasional gitu. Jadi pengen tahu nih angkatan kerja di Indonesia tuh gimana gitu kan. Jadi cuma sebatas ya udah angkatan kerja aja, yang bukan angkatan kerja nggak kena survei. Terus juga tadi survei, misalnya survei misalnya ya, mohon maaf, orang berkebutuhan khusus gitu di Indonesia nasional ya, berkebutuhan khusus. Nah, misalnya biar tahu nih pemerintah misalnya mau bikin fasilitas gitu kan di suatu tempat. Nah, dibentuklah si survei ini, diadakan survei ini gitu, biar tahu nanti fasilitasnya, biar targetnya tuh tercapai gitu. Terus yang ketiga ada yang namanya registrasi. Nah, kalau registrasi ini, misalnya kamu baru punya adik gitu ya, baru lahir, atau mungkin ada yang saudara kamu baru mau nikah atau udah nikah gitu. Nah, ini harus pakai registrasi gitu. Jadi registrasi itu proses pencatatan gitu ya. Kayak misalnya seperti tadi aku bilang kelahiran, kematian juga. Kalau orang udah meninggal itu juga ya dibuat akte kematian gitu. Biar nanti misalnya dia punya tanggungan BPJS, punya tanggungan bank gitu. Biar ya udah tahu kalau misalnya pihak bank, pihak BPJS kalau orang tersebut sudah ada gitu. Jadi biar nggak keliru. Terus ada juga misalnya untuk perkawinan gitu ya, pernikahan. Terus perceraian juga harus diregistrasiin. Terus migrasi dan migrasi. Migrasi itu emigrasi dan imigrasi, masuk dan keluar, misalnya masuk ke Indonesia atau kita keluar negeri gitu ya. Nah, ini proses-proses registrasi. Biasanya ini dilakukan kalau dari satuan terkecil itu oleh kelurahan setempat gitu ya. Kan misalnya kalau mau ngurus-ngurus ke Pak Lurah gitu. Misalnya gini. Oke, untuk sumber data kependudukan ada 3. Tadi ada survei, ada sensus, ada registrasi gitu. Oke, ada yang ditanyain? Saf, diam aja Saf. Halsa juga nih. Oke, selanjutnya tadi warna apa ya? Lupa lagi aku. Ini aja ya, semoga benar. Selanjutnya tadi kan sumber data kependudukan. Kita ada tadi dinamika kependudukan. Nah, dinamika kependudukan ini dibagi jadi 2. Ada yang kuantitas, menurut kuantitasnya, ada yang menurut kualitasnya. Pertama-tama kita bahas yang kuantitasnya dulu. Kalau dari segi kuantitas,
itu juga dibagi dua lagi gitu. Pertama, ada yang namanya mortalitas. Kedua, ada yang namanya natalitas. Nah, ada yang tahu nggak bedanya ini apa? Mortalitas, natalitas, atau pengertiannya deh, pengertiannya. Ada yang tahu nggak? Ayo, Natal, dari kata Natal, mortal. Natalitas lahir. Ya, Mortalitas good. kematian. Mortal, Kematian. sorry, kurang kedengeran. Kematian. Mortal kenapa? Oke, iya benar. Jadi kalau mortal itu apa? Kematian. Tadi Natal, kelahiran. Gitu ya. Jadi dinamika kependudukan itu diukur secara kuantitas dan secara kualitas. Kalau untuk kuantitas itu apa? Yang dapat dihitung gitu kan. Nah, yang dapat dihitung juga dibagi jadi dua. Ada dilihat dari kematiannya, dilihat dari tingkat kelahirannya. Nah, pertama bahas yang mortalitas dulu. Mortalitas. Nah, mortalitas ini ada tindakan-tindakan yang tentunya mendukung si ini gitu. Mortalitasnya, tindakan pro sama tindakan kontra. Kalau pro berarti dia mendukung adanya mortalitas, berarti mendukung ke arah menuju kematian. Contohnya apa? Contohnya ya udah misalnya kesadaran akan kesehatan kurang gitu kan. Jadi orang-orang tuh nggak aware gitu sama kesehatan dirinya sendiri, makan junk food atau ngerokok gitu-gitu ya. Itu kan pro mortalitas. Terus juga ada bencana alam, ini juga bisa ya. Terus ada juga peperangan. Terus apalagi nih? Ada misalnya sarana kesehatan yang kurang memadai. Jadi ini juga bisa ya. Misalnya sekarang lagi COVID, kan banyak yang butuh oksigen, bla 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 gitu. Terus kalau kontra atau anti. Kalau anti apa nih? Anti kematian. Ya kebalikan aja gitu kan. Fasilitas kesehatan memadai. Terus apalagi? Lingkungan bersih gitu kan. Lingkungan bersih. Terus apa nih? Kesadaran kesehatannya tinggi. Kesadaran akan kesehatan tinggi gitu. Jadi ya udah gampang ya untuk yang mendukung sama yang anti gitu, anti pada kematian. Oke, ada yang ditanyain sampai sini? Oke, kalau nggak ada sedikit hitung-hitungan ya, tapi gampang kok hitung-hitungannya. Pertama, kita akan hitung yang namanya CDR. CDR ini adalah growth death rate atau angka kematian kasar. Gitu. Kita hitung angka kematian kasar. Untuk rumusnya yaitu CDR ya. CDR D-nya, death-nya per P-nya kali K. Nah, ini apa? Untuk D itu death, P itu penduduk, people ya, penduduk tengah tahun. Jadi yang dihitung itu penduduk tengah tahun. Tapi biasanya sih kalau di soal-soal
udah dikasih tahu gitu, penduduk tengah tahun 2001 sebanyak bla bla, jadi tinggal hitung aja. Tapi kalau misalnya ada dia kasih kecohan, misalnya satu, di dalam soal cerita itu ada dua pilihan ya, dia bilang penduduk tengah tahun 2001 misalnya 5.000 jiwa, penduduk akhir tahun 2001 10.000 jiwa. Nah itu kan ada yang akhir tahun, ada yang tengah tahun. Nah yang dipilih adalah yang tengah tahun gitu. Tapi aku juga pernah, nggak tahu ini soalnya yang salah atau gimana, tapi aku juga pernah nanya ke guru lesku kalau misalnya itu kayaknya soalnya yang salah. Jadi di soalnya itu nggak ada penduduk tengah tahun, jadi adanya penduduk akhir tahun. Tapi kalau dihitung pakai penduduk akhir tahun itu ada jawabannya. Tapi just in case kalau misalnya kayak gini pakainya penduduk tengah tahun. Nah untuk K ini nggak cukup ya di sini ya. Untuk K itu konstanta. Konstanta itu artinya angka tetap gitu, angka pasti. Selalu nilainya segitu. Biasanya angkanya itu 1.000 gitu. Jadi nanti kematiannya berapa orang dibagi sama penduduk pada pertengahan tahun dikali sama konstanta. Konstantanya itu nilainya 1.000. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, nih ya, kalau misalnya udah dapat nilainya berapa, ingat, kalau udah dapat nilainya, di sini ada kategori-kategorinya. Untuk kategori tinggi itu lebih dari 20 jiwa. Jadi misalnya nanti dapat berapa orang gitu ya. Terus untuk kategori sedang itu 10 sampai 20 jiwa. Kalau untuk rendah itu kurang dari 10 jiwa. Gitu. Oke. Sorry, salah tanda ya. Ini lebih, ini kurang. Oke. Oke, ada yang ditanyain? Ini hitungnya nggak susah kok, cuma nanti udah dikasih angka-angkanya, tinggal ingat-ingat rumusnya doang. Oke, nggak ada ya. Berarti lanjut nih. Oh iya, kalau nanti misalnya ditanyanya angka kematian bayi gitu, sama aja, cuma tinggal diganti ininya D-nya D bayi gitu ya, DB gitu. Nanti dikasih tahu juga kok, nanti kalau dia nyuruhnya D bayi pasti soalnya kematian bayi gitu, tingkat kematian bayinya ada berapa orang per penduduk pertengahan tahun juga, kali K juga. Jadi intinya tinggal diganti si D-nya doang nih. Nanti kan di soal juga udah dikasih tahu. Jadi intinya ini ya, kalau angka kematian kasar untuk mortalitas. Ini no problem nih. Oke. Ini nggak ada beneran nih. Saf, nggak ada. Sal, Nurul. Nggak ada, Kak. Selanjutnya, masih... Kok aku hapus ya, sorry. Masih tentang dinamika kependudukan yang kuantitas. Kalau kuantitas itu tadi mortalitas, satu lagi natalitas. Sebentar ya. Nah, coba sebutin. Ada yang tahu nggak? Kalau pro sama kelahiran, kira-kira tindakan apa yang pro? Tindakan apa yang kontra? Coba Nurul, yang pro apa? Satu, Salsa yang kontra apa? Safiera yang pro. Kalau yang pro, natalitas yang banyak anak, banyak rezeki, bukan sih, Kak? Ya, betul. Anggapan banyak anak banyak rezeki. Ini ya, zaman dulu tuh orang-orang bilang kalau misalnya sampai sekarang sih mungkin masih ada ya, bilang kalau
banyak anak tuh banyak rezeki gitu. Makanya ya orang ada pengen punya banyak anak karena kena doktrin ini gitu. Makanya ini pro akan natalitas. Nikah muda, ya betul. Pernikahan dini gitu ya. Pernikahan dini. Oke. Sekarang aku lanjutin yang pro dulu ya sambil Salsa cari yang anti. Anti ya. Oke, selanjutnya misalnya juga ini kebutuhan akan tenaga kerja. Jadi biasanya kalau ini sih di desa-desa ya, biar misalnya bantuin bapaknya di ladang gitu kan. Nah, makanya mereka pengen punya anak yang bisa bantuin, yang narusin gitu. Terus apalagi nih, misalnya ada juga keinginan memperoleh anak dengan jenis kelamin tertentu gitu, dengan jenis kelamin tertentu. Jadi kan ada tuh misalnya kalau di daerah mana gitu kan pengennya harus ada laki-laki biar bisa warisin hartanya gitu atau nerusin bisnis bapaknya gitu ya. Jadi sampai dapat laki-laki baru nih dia berhenti punya anak gitu. Jadi juga bisa. Pokoknya gampang ya kalau untuk pro dan anti-anti ini. Oke, udah dapat belum Sal? Untuk yang anti natalitas. Oke. Udah gak nih? Aku hitung sampai 3. 1. Oke. Jadi yang anti itu kalau ini kan pernikahan dini, anggapan banyak anak banyak rezeki. Berarti ini kalau anti dia nih program KB gitu kan. Keluarga berencana 2 anak lebih baik. Jadi ya udah doktrinnya 2 anak lebih baik, nggak nambah-nambah lagi gitu kan. Terus misalnya ada pembatasan usia pernikahan. Misalnya 19 tahun ke atas baru boleh nikah gitu kan. Batasan usia pernikahan. Terus ada juga apa nih kalau PNS itu kan dapat tunjangan gitu ya orang tuanya ke anak-anaknya. Ada pembatasan tunjangan anak. Jadi kalau di PNS kalau nggak salah itu sampai anak kedua atau anak ketiga doang. Jadi anak keempat, anak kelima itu nggak dapat tunjangan gitu ya. Jadi ini yang anti buat biar orang tuh si PNS itu nggak pengen punya anak banyak gitu. Dibatasin deh tunjangannya. Oke, ada yang ditanyain untuk ini? Oke, kalau nggak ada, lanjut ya. Ini sedikit hitung-hitungan juga. Nah, untuk hitung-hitungannya, kalau di sini apa namanya angka kelahiran kasarnya dia pakai yang baiknya nih justru karena kan ya udah kelahiran apa bayi kan gitu kan. Jadi di sini root birth rate, jadi angka kelahiran kasar. Sama caranya kayak tadi doang gitu, tinggal B per P kali K. Untuk keterangannya aku nggak usah tulis lagi ya karena sama aja kayak yang tadi gitu. Jadi dihitung dengan B-nya itu, oh ya cuma B-nya aja bukan ganti ya, sorry. B-nya itu angka atau jumlah bayi yang lahir gitu. Karena kan ini kita ngitungnya angka kelahiran kan. Kalau tadi kan kematian itu kan bisa anak bayi, bisa anak yang masih kecil, bisa orang dewasa, bisa yang udah tua, lansia gitu kan. Kalau ini kan kelahiran. Kalau kelahiran ya udah pasti kan bayi gitu kan yang dihitung, kelahiran bayi. Tinggal diganti. Jadi angka atau jumlah bayi yang lahir ada berapa dibagi penduduk pertengahan tahun dikali sama K. Hanya tetap sama, tetap 1000.
nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita quizzes ini ya, yang hitung-hitungan ininya. Oke. Nah, ada ininya juga nih, apa namanya? Indikatornya, ingat. Nah, indikatornya itu kalau CBR dia tinggi kalau lebih dari 30 juta. Juta jiwa, juta sih, jiwa gitu. Terus kalau rendah itu 20 sampai 30 gitu ya. Kalau astaga. Kalau sedang, kalau rendah itu kurang dari 20 gitu. Ini untuk indikatornya. Ini sering ditanyain nggak sih gitu kan? Nggak, jarang kok. Hampir nggak pernah. Paling di TO. Tapi kalau di UTBK nggak ada sih tahun-tahun sebelumnya. Tapi jaga-jaga aja. Untuk indikatornya diingat-ingat aja gitu. Oke. Untuk ini ada yang ditanyain sampai sini? Untuk yang natalitas. Oke. Selanjutnya, bentar, lihat dulu. Oke, selanjutnya itu, bentar ya, tadi kuantitas. Oke. Selanjutnya ada menurut kualitas ya. Tetap dinamika penduduk dihitung dari segi kualitasnya. Kalau dari kualitasnya, kira-kira apa nih? Kan kualitas. Kalau kualitas itu apa? Misalnya yang dihitung misal dari apa aja nih? Dari tingkat apa? Kira-kira tingkat kesehatan itu ya. Terus tingkat pendidikannya gimana? Tingkat pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita tahu? Pendapatan tiap satu orang pernah satu negara gitu. Jadi satu orang dalam satu negara itu pendapatannya berapa gitu. Jadi cara ngitungnya ya udah tinggal pendapatan jumlah semua penduduk dibagi sama jumlah penduduknya gitu. Nanti dapat deh satu orang tuh berapa pendapatannya gitu ya. Nah, ini semua contoh-contohnya mungkin ada yang nggak aku sebut, dari kesehatan, pendidikan, pendapatan per kapita, ini yang akan menyongsong gitu ya pembangunan. Makanya ini ada di yang namanya indeks pembangunan manusia. Jadi nanti si demografi ini, si dinamika ini dari segi kualitas dihitungnya berdasarkan indeks pembangunan manusia. Kalau tadi kan berdasarkan mortalitas dan natalitas. Kalau ini tinggal dilihat indeks pembangunan manusianya kayak gimana. Ini IPM gitu. Indeks pembangunan manusia gitu. Jadi kira-kira kalau kualitas ini sejahtera atau enggak nih gitu kan. Jadi yang ditanya adalah tingkat kesejahteraan, misalnya untuk kesehatannya, pendidikannya, pendapatan per kapitanya. Gitu. Jadi kalau untuk kualitas nggak ada hitung-hitungan, hanya ini aja. Oke, ada yang ditanyain? Oke, kalau nggak ada, selanjutnya masih di demografi. Jadi demografi ini banyak unsur-unsurnya. Yang ketiga gitu ya. Oke, ada yang namanya pertumbuhan penduduk. Jadi kalau pertumbuhan penduduk ini apa nih? Namanya pertumbuhan. Berarti ada perubahan gitu kan? Ada perubahan jumlah penduduk gitu.
Jadi pertumbuhan itu nggak selalu namanya memang pertumbuhan, tapi pertumbuhan itu nggak selalu naik gitu. Kalau demografi bisa aja turun gitu kan, nggak selalu tumbuh gitu. Bukan iklan ya, tumbuh ke atas gitu kan. Tapi bisa dia turun kan. Misalnya di suatu negara habis perang gitu kan. Nah itu kan penduduknya misalnya banyak yang meninggal. Intinya pertumbuhan penduduknya gimana? Misalnya menurun. Gitu. Selalu naik ya. Jadi intinya adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah. Gitu. Di suatu wilayah. Ada apa nih faktor-faktor dan periodenya. Jadi kalau ini di suatu wilayah dengan faktor tertentu dan periode tertentu. Jadi kapan mau dihitungnya itu kan periodenya, misalnya mau ngitung tahun 2021 ya udah periode 2021 gitu. Faktor-faktornya, untuk faktor-faktornya itu langsung aja ya ke rumus ya. Ini hitungan ya, tapi gampang. Nah, di pertambahan penduduk PPT gitu ya, sama dengan L min M ditambah I, ini jelek banget kayaknya, I kurang E. Nah, untuk L itu lahir gitu ya, jumlah kelahiran. M jumlah kematian. I ini imigrasi. E imigrasi. Jadi ini pertambahan penduduk. Tapi ada juga yang nanya pertambahan penduduk, pertumbuhan penduduk alami. Kalau alami nggak pakai yang ini. Jadi cuma L dikurang M, nggak pakai imigrasi kurang imigrasi. Kalau alami ya, gitu. Kalau pertumbuhan penduduk alami, dia nanyanya alami nggak pakai imigrasi kurang imigrasi. Tapi kalau dia bilang pertumbuhan penduduk aja, udah berarti kayak gini. Gitu. Oke? Atau mungkin dia bilangnya dia nyuruh ngitung pertumbuhan penduduk, tapi di soal nggak ada ini, ya udah hitungnya berarti dia nggak bilang alami, tapi intinya kan nggak ada dua ini, ya udah ngitungnya ini kurang ini, gitu. L kurang M, itu aja. Oke? Jadi gampang, tinggal orang yang lahir dikurang sama orang yang meninggal, ditambah sama I itu imigrasi, tahu ya imigrasi? Orang yang masuk gitu ya, masuk misalnya imigrasi misalnya di Indonesia, berarti orang luar atau pokoknya siapa aja gitu masuk ke Indonesia. Kalau imigrasi ya udah kita keluar gitu, keluar Indonesia gitu. Jadi exit, in gitu ya, masuk gitu. Ini untuk rumus dari pertumbuhan penduduk. Oke, sampai sini rumus pertumbuhan penduduk. Ada yang ditanyain nggak? Kalau antroposfer sebenarnya emang banyak hitung-hitungan. Cuma hitung-hitungan ya udah cuma setidaknya kalau kita nggak punya apa ya, nggak tahu rumusnya masih bisa dilogikain gitu. Kayak misalnya ngitung tadi angka kematian. Kalau dia udah kasih angka-angka, ya udah berarti tinggal kalau ngitung angka kematian ya udah tinggal yang dicari kan apa angka kematian, ya kan berarti orang yang mati per jumlah penduduknya dia juga pasti ngasih tahu, tinggal nanti di situ apa ada konstanta, ya udah tinggal pakai logika aja gitu kan. Sebenarnya kalau untuk antroposfer gitu-gitu aja sih, nggak terlalu ribet-ribet, cuma yang banyak palingan yang dihafalin ke itunya aja, indikator ya tadi, kalau lebih dari 20 jiwa, kurang dari 20 gitu-gitu. Ya, ada yang ditanyain nggak? Oke, kalau nggak ada, ini kan cara ngitung pertumbuhan penduduk gitu ya, orangnya. Yang ditanya ini untuk cari orangnya gitu ya, orangnya berapa orang gitu. Nah nanti ada juga yang ditanya persenannya gitu. Kalau ditanya persenannya gampang, nggak persenan dari PPT gitu ya, persenan dari pertumbuhan penduduk. Tadi sekali lagi aku bilang, tinggal yang dicari kan adalah persenan dari PPT. Ya udah berarti yang diketahui pasti yang di atas gitu kan, yang diminta PPT-nya pasti di atas.
dibagi sama apa nih, penduduknya pastinya, penduduk ya, P0 lah, dikali 100%. Ini kan untuk cari persenan pasti dikali sama 100% gitu kan. Ini oke, bang ya, ada yang ditanyain? Oke, mungkin biar ini banget, aku kasih satu soal gitu ya. Nanti jawab, maksudnya jawab sendiri-sendiri, nanti kalau udah kasih tau aku. Mana ya, di bawah sini ya. Oke, misalnya saya diketahui ada P0 sama dengan 10.000 misalnya. Terus yang lahir itu 200, yang meninggal 100. Emigrasi kelihatan kan ya, imigrasi misalnya 75, emigrasi 25. Aku mau tanya persenannya dari PPT ya, berapa? Coba masukin misalnya, gimana caranya, silakan. Enggak, hitung pakai penduduk. Ini kan ada imigrasi kan, berarti pakai yang PPT biasa aja nih yang ini, karena kan aku kasih imigrasi sama emigrasinya gitu. Kalau nggak ada imigrasi baru pakainya yang alami gitu ya. Ya, oke.
Oke, udah. Udah dapat? Oke, satu. Ada lagi? Oke, ada lagi nggak? Satu lagi nih. Di DM aja kalau misalnya ragu-ragu gitu. Oke, nah, ada nih. Oke, bahas ya. Jadi kita untuk dapat persen, kan aku mintanya persenan gitu kan. Aku minta persenan. Kalau mau nyari persenan, itu kita harus dapat apa? PPT-nya dulu kan. Sedangkan di sini aku nggak kasih PPT. Berarti kita harus cari PPT-nya dulu. Pertumbuhan penduduknya. Kita pakai rumus yang ini dulu. Gitu. Baru nanti kita masukin ke persenannya. Berarti di situ kalau kita masukin L dikurang M 200 kurang 100, langsung aja ya. Ditambah I dikurang E, I-nya 75 kurang